Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light berniat membalaskan dendamnya pada Diablo. Nah, kira-kira di episode kali ini, apa isi dari pertemuan dari para Master Kekaisaran dan seperti apa informasi yang Light dapatkan dari Mickey mengenai sosok Hei? Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini, di sebuah lokasi rahasia yang tersembunyi jauh di dalam wilayah Kekaisaran, 4 orang master berkumpul untuk melakukan pertemuan penting. 3 orang di antara mereka duduk di kursi mengelilingi meja, sementara 1 orang lainnya tidak ikut duduk. Ia berdiri sedikit menjauh di sisi ruangan, seolah bertugas sebagai pengawal yang terus mengawasi keadaan. Sebagai orang yang memimpin pertemuan tersebut, Hiro akhirnya membuka pembicaraan. Ia mulai menjelaskan informasi terbaru yang berhasil ia dengar dari berbagai sumber. Kemudian Hiro berkata, tampaknya Daigo dan Mickey, yang merupakan 2 master dari wilayah kerajaan iblis, sebelumnya mencoba melakukan sesuatu yang cukup nekat. Keduanya diketahui berusaha menyusup dan menyerang penyihir menara raksasa. Namun rencana itu tampaknya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Hiro menjelaskan bahwa usaha mereka berdua justru berakhir dengan kegagalan. Bahkan sejak mereka pergi menuju menara raksasa itu, tidak ada satupun laporan yang menjelaskan nasib mereka berdua. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Mendengar informasi tersebut, Kaiser yang duduk di kursi langsung memberikan komentarnya. Menurutnya, jika melihat sifat Daigo selama ini, kemungkinan besar pria itu memang hanya pergi ke menara karena ingin mengumpulkan poin pengalaman sebanyak mungkin. Kemudian Mickey mungkin pergi ke menara hanya karena mendengar rumor bahwa para pelayan di menara tersebut memiliki wajah yang sangat cantik. Namun bagi Kaiser sendiri, tindakan mereka berdua jelas sangat ceroboh. Menyerbu tempat seperti menara raksasa tanpa persiapan yang matang hanya akan berakhir dengan satu kemungkinan, yaitu kematian. Sementara Kaiser berbicara panjang lebar, Hei yang berdiri di dekatnya hanya diam tanpa memberikan reaksi apapun. Ia tetap berdiri seperti bayangan yang tidak bergerak, seolah pembicaraan itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Di sisi lain, Hisomi yang juga ikut duduk dalam pertemuan itu akhirnya ikut berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu terkejut jika Daigo akhirnya menemui nasib buruk, mengingat sifat Daigo yang selalu bertindak tanpa berpikir panjang. Dan hal seperti itu memang sangat mungkin terjadi. Namun yang membuat Hisomi merasa heran adalah keberanian Daigo untuk menyerbu menara raksasa sendirian. Hisomi juga mengatakan bahwa mereka memang bisa saja berasumsi bahwa Daigo sudah terbunuh. Namun jika itu benar, maka muncul pertanyaan lain yang jauh lebih besar. Jika 2 orang master benar-benar bisa dikalahkan di sana, lalu siapa sebenarnya penyihir menara yang mampu melakukan hal seperti itu? Meski begitu, Hisomi mengakui bahwa ia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan nasib Mickey. Sejak awal ia sudah tahu bahwa kepribadian Mickey memang sangat aneh. Bahkan ia juga tidak akan terlalu terkejut jika ternyata Mickey justru memutuskan untuk membelot dan berpihak pada penyihir menara. Kaiser kemudian kembali menimpali dengan nada mengejek. Menurutnya, Mickey memang benar-benar orang yang bejat. Namun ia merasa kemungkinan besar Mickey sudah mati kali ini. Kaiser bahkan berkata bahwa jika dirinya adalah penyihir menara itu, ia pasti tidak akan membuang waktu untuk menghadapi gadis gila seperti Mickey begitu ia mulai membuka mulutnya. Mendengar itu, Hiro sedikit menghela napas sebelum menanggapi. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Mickey adalah agen yang sangat terampil. Ketika situasi menuntutnya, Mickey bisa menjadi orang yang sangat cerdas dan bahkan tampak ramah. Namun Hiro juga mengakui bahwa semua kelebihan itu seringkali tertutup oleh fetish anehnya yang menjijikkan. Hiro sendiri sangat memahami kecenderungan sadis yang dimiliki Mickey. Bahkan sebenarnya sebagian besar master yang berada di pihak ras iblis memang memiliki masalah serius dengan kepribadian mereka masing-masing, sesuatu yang sebelumnya sudah disinggung oleh Kaiser. Kemudian Kaiser menatap Hiro dengan tatapan penuh kecurigaan. Ia bertanya dari mana Hiro mendapatkan semua informasi tentang Daigo dan Mickey tersebut. Hiro pun menjawab dengan santai bahwa karena posisinya sebagai pemimpin, ia sering mendengar berbagai percakapan dan rumor dari banyak tempat. Sebagai perwakilan kelompok master ini, Hiro memang sering terlibat dalam negosiasi dan berbagai urusan diplomasi. Karena itulah ia memiliki akses pada lebih banyak informasi dibandingkan Kaiser ataupun Hei. Namun Kaiser masih terus menatap Hiro dengan penuh kecurigaan di wajahnya, seolah ia mencoba membaca sesuatu dari ekspresi Hiro. Di sisi lain,
Hiro tetap mempertahankan ekspresi cerianya, seolah ia sedang memakai topeng yang tidak pernah berubah. Ia bahkan sempat bercanda dengan mengatakan bahwa jika Kaiser memiliki waktu luang, ia dengan senang hati akan membagi sebagian tugasnya. Kaiser tidak langsung menanggapi candaan itu, tetapi Hiro kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebenarnya hanya Kaiser yang mampu menyelesaikan tugas yang sedang ia jalankan saat ini. Setelah itu, Hiro mencoba meminta bantuan Hei untuk membantu mereka sedikit lebih fleksibel dalam beberapa urusan. Namun jawaban Hei sangat singkat dan tegas. Ia langsung menolak tanpa ragu. Hei mengatakan bahwa ia sudah berkali-kali menjelaskan hal ini sebelumnya. Tugasnya hanya satu, yaitu melindungi Kaiser. Tidak ada tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Mendengar jawaban itu, Hiro dan Hisomi hanya bisa tertawa kecil dan menghela napas. Bagi mereka, sikap Hei yang seperti itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Setelah suasana kembali tenang, Hiro kembali mengangkat topik yang cukup penting. Ia bertanya, apakah mereka perlu khawatir jika Miki benar-benar membelot ke pihak penyihir jahat menara dan membocorkan informasi tentang mereka. Hisomi segera menjawab bahwa hal itu sebenarnya tidak akan terlalu memengaruhi mereka. Bahkan jika Miki memberitahu menara semua yang ia ketahui, ia tetap tidak memiliki informasi spesifik mengenai sesuatu yang disebut proyek Avatar. Kemudian Hisomi menambahkan bahwa ia akan menggunakan sumber dayanya untuk mencoba menyelidiki hilangnya Daigo dan Miki. Namun ia juga mengingatkan bahwa keamanan di sekitar kota menara sangat ketat. Karena itu ia tidak berharap bisa mendapatkan banyak informasi yang benar-benar berguna. Kemudian Kaiser kembali mengatakan bahwa jika Miki memang berhasil bertahan hidup dengan cara membelot ke menara, ia yakin Miki tidak akan dengan mudah membocorkan informasi yang dia miliki. Jika jujur, Kaiser justru berani bertaruh bahwa Miki kemungkinan hanya akan memberikan informasi sebagai imbalan atas berbagai tuntutan anehnya sendiri. Setelah mendengar pendapat Kaiser, Hiro dan Hisomi tidak menambahkan komentar apapun lagi. Mereka tahu bahwa dalam banyak hal, perkataan Kaiser memang ada benarnya. Kebetulan pada saat yang sama, Miki tampak sedang sibuk mengajukan beberapa tuntutan aneh, seperti yang sebelumnya disinggung oleh Kaiser. Saat itu Miki menatap Light dengan ekspresi penuh semangat, lalu mulai menjelaskan permintaannya dengan santai. Ia berkata bahwa jika Light benar-benar ingin mengetahui informasi tentang seorang master yang berpakaian serba hitam, maka ia ingin sesuatu sebagai imbalannya. Menurut Miki, informasi seperti itu sangat berharga, jadi tentu saja ia ingin sesuatu yang sepadan. Pada saat itu Light dan para bawahannya memang telah membawa Miki ke lapangan latihan. Dan tempat itu dipilih karena cukup luas dan aman untuk mengawasi seseorang seperti Miki. Dengan senyum licik, Miki menjelaskan bahwa imbalan yang ia inginkan adalah menghabiskan waktu mandi bersama Suzu. Mendengar hal itu, Suzu langsung menggelengkan kepalanya dengan keras. Matanya bahkan mulai berkaca-kaca karena merasa sangat tidak nyaman dengan permintaan tersebut. Melihat reaksi Suzu, Light langsung menegur Miki dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya ia sudah mengatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan memaksa Suzu melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak ia inginkan. Karena itu, ia meminta Miki untuk berpikir lebih realistis tentang apa yang ia inginkan sebagai imbalan. Jika Miki tetap bersikeras dengan permintaan aneh seperti itu, maka pembicaraan mereka bisa saja berhenti sampai di situ. Namun bukannya menahan diri, Miki justru terlihat semakin tertarik dengan reaksi Suzu. Ia menatap Suzu dengan tatapan penuh gairah yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Melihat situasi itu semakin tidak nyaman, Light berdeham keras untuk menarik perhatian Miki kembali. Ia kemudian menegaskan sekali lagi bahwa mereka tidak akan menerima ide gila seperti itu. Light meminta Miki untuk memikirkan sesuatu yang setengah masuk akal, sesuatu yang masih mungkin dipertimbangkan sebagai kesepakatan. Miki sempat terdiam sejenak sambil berpikir. Ia mengulang kata-kata Light dengan nada berpikir, seolah-olah sedang benar-benar mempertimbangkan pilihan lain. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah cerah, seolah-olah sebuah ide baru saja muncul di kepalanya. Ia berkata dengan nada bersemangat bahwa ia mungkin punya ide yang lebih baik. Kali ini, permintaan yang diajukan Miki ternyata tidak seburuk sebelumnya. Setidaknya menurut Suzu, permintaan itu masih berada dalam batas yang bisa ia terima. Beberapa saat kemudian, Light menggunakan sihir telepati untuk memanggil beberapa pelayan Perry.
Ia meminta mereka pergi ke gudang penyimpanan kartu untuk mengambil sejumlah kartu yang dibutuhkan. Kartu-kartu itu bukan untuk keperluan biasa, melainkan untuk memenuhi permintaan aneh dari Mickey sebagai imbalan atas informasi yang diminta Light sebelumnya. Setelah kartu-kartu yang diminta berhasil diambil dari gudang, para pelayan Perry tidak langsung membawanya ke Mickey. Sebaliknya, mereka menyerahkannya kepada Suzu. Suzu kemudian masuk ke sebuah ruang ganti darurat yang sebelumnya sudah diciptakan oleh Ellie menggunakan sihir di area tempat latihan. Di dalam ruangan itu, Suzu mulai menggunakan kartu pertama untuk mengenakan pakaian yang diminta. Sebelumnya, Light meminta informasi dari Mickey tentang sosok misterius yang dikenal sebagai orang berpakaian serba hitam. Namun sebagai bayaran atas informasi itu, Mickey meminta sesuatu yang cukup aneh. Ia ingin melihat Suzu melakukan cosplay. Pada awalnya Light dan lainnya bahkan tidak memahami apa arti kata cosplay. Karena itulah Mickey akhirnya menjelaskan dengan caranya sendiri. Ia mengatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah melihat Suzu mengenakan pakaian yang imut. Setelah penjelasan itu akhirnya dipahami, Suzu dengan sedikit ragu tetap menyetujui permintaan tersebut. Demi mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, bawahan Light akhirnya menyiapkan semacam peragaan busana cosplay secara dadakan untuk menyenangkan Mickey. Mickey sendiri sudah menentukan jenis pakaian apa saja yang ingin ia lihat. Karena itu para pelayan Perry sebelumnya telah dikirim untuk mengambil kartu-kartu pakaian yang paling mendekati tema yang diminta. Untuk cosplay pertama, para pelayan Perry memilih pakaian pelayan yang paling sederhana dan paling tertutup dari semua pilihan yang ada. Untungnya, karena Suzu memang memiliki tubuh yang ramping secara alami, pakaian tersebut tetap terlihat pas tanpa perlu banyak penyesuaian tambahan. Ketika Suzu muncul dengan pakaian pelayan itu, Light adalah orang pertama yang memberikan komentar. Dengan nada kagum, ia berkata bahwa penampilan Suzu benar-benar terasa berbeda dari biasanya. Namun menurutnya, Suzu terlihat sangat cocok dengan pakaian pelayan tersebut. Mendengar pujian itu, Suzu langsung tersipu malu dan tidak tahu harus berkata apa. Seperti biasa, Locke yang selalu menemani Suzu akhirnya berbicara menggantikan dirinya. Locke menjelaskan bahwa partnernya ingin mengucapkan terima kasih atas pujian tersebut. Namun suasana itu tiba-tiba berubah ketika terdengar suara napas berat dari arah lain. Semua orang langsung menyadari bahwa suara itu berasal dari Mickey. Ia sedang menatap Suzu dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi penuh kegembiraan yang agak berlebihan. Dengan penuh bersemangat, Mickey langsung memuji penampilan Suzu. Ia mengatakan bahwa penampilan pelayan itu terlihat sangat menggemaskan. Bahkan menurutnya, cara Suzu berusaha menutupi tubuhnya dengan sopan justru membuat penampilannya semakin menarik. Bagi Mickey, kombinasi antara sikap polos Suzu dan pakaian pelayan tersebut terasa sangat sempurna. Setelah sesi pertama selesai, Suzu kembali masuk ke ruang ganti untuk mencoba pakaian berikutnya. Tidak lama kemudian, Suzu kembali keluar dengan cosplay yang berbeda. Kali ini Mei menjadi orang pertama yang berbicara. Ia mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan Suzu sekarang benar-benar sangat berbeda dari pakaian biasanya. Mendengar komentar itu, Suzu langsung bereaksi dengan rasa malu. Ia secara refleks mencoba menutupi tubuhnya dengan kedua lengannya. Pakaian yang dikenakan Suzu kali ini adalah cosplay iblis kecil yang nakal. Penampilan seperti itu benar-benar tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Sementara itu, reaksi Mickey jauh lebih parah. Ia bahkan terlihat kesulitan bernapas karena terlalu bersemangat melihat penampilan baru Suzu. Tanpa menahan diri, Mickey langsung melontarkan berbagai komentar yang sangat berlebihan. Menurut Mickey, perubahan dari penampilan Suzu yang polos menjadi sosok yang lebih menggoda terasa sangat menarik baginya. Wajah Suzu sendiri langsung memerah karena malu, dan dia dengan panik mencoba menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya. Sayangnya, reaksi Suzu yang seperti itu justru membuat Mickey semakin bersemangat. Mickey tiba-tiba menambahkan satu permintaan lagi. Ia bertanya kepada Suzu apakah ada cara agar Suzu bisa menunjukkan seperti apa penampilannya hanya dengan celana dalamnya saja. Suzu langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas, menolak tanpa ragu. Locke kemudian berbicara menggantikan Suzu dan menjelaskan bahwa partnernya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi Mickey sebaiknya menyerah saja. Mendengar penolakan itu,
Miki hanya bisa menggerutu dengan kesal. Namun ia kemudian berkata bahwa mungkin lebih baik menyimpan bagian terbaik untuk terakhir. Setelah itu saatnya bagi Suzu untuk mengenakan kostum cosplay terakhir yang diminta oleh Miki. Namun tepat sebelum itu salah satu pelayan peri mengangkat tangannya dengan ragu-ragu. Ia kemudian meminta maaf kepada Light dan menjelaskan bahwa mereka mengalami sedikit masalah. Para pelayan peri tidak dapat menentukan seperti apa sebenarnya kostum terakhir yang diminta hanya dari nama yang diberikan. Mereka bahkan sudah berkonsultasi dengan administrator gudang penyimpanan kartu. Tetapi bahkan administrator tersebut juga tidak dapat memastikan jenis pakaian yang dimaksud. Kemudian Light mencoba mengingat kembali permintaan Miki. Ia bertanya apakah kostum terakhir itu adalah reverse bunny suit. Pelayan peri itu langsung mengatakan bahwa memang benar itu nama yang disebutkan. Karena nama kostum tersebut mengandung kata bunny, para pelayan peri akhirnya hanya membawa beberapa aksesori seperti telinga kelinci dan ekor kelinci yang bisa dipasang. Namun mereka juga mengakui bahwa mereka tidak yakin apakah aksesori itu benar-benar sesuai dengan yang diminta Miki. Miki yang mendengar percakapan itu langsung menunjukkan ekspresi tidak sabar. Ia sudah menduga mereka semua tidak akan memahami maksud istilah tersebut dan ia tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya secara lisan. Sebagai gantinya, ia menawarkan untuk menggambar kostum tersebut agar mereka bisa melihatnya langsung. Namun ia meminta agar borgol yang menahannya sedikit dilonggarkan agar ia bisa menggambar dengan lebih mudah. Light sempat terdiam sejenak memikirkan permintaan itu. Setelah mempertimbangkannya, ia akhirnya menyuruh Ellie untuk melakukan apa yang diminta Miki. Ellie pun segera menuruti perintah tersebut dan mulai melonggarkan borgol Miki sedikit saja. Miki kemudian diberikan sebuah pensil dan buku sketsa. Dengan cepat, ia mulai menggambar apa yang ia maksud. Hanya dalam beberapa menit, ia sudah menyelesaikan gambar tersebut. Dengan wajah penuh kebanggaan, langsung menunjukkan gambar itu kepada semua orang. Dan dengan penuh semangat, ia berkata bahwa itulah yang dimaksud dengan reverse bunny dan bahwa Suzu seharusnya mengenakan kostum seperti itu. Namun reaksi yang muncul justru sangat berbeda dari yang ia harapkan. Light langsung berteriak keras mengatakan bahwa ia sama sekali tidak akan membiarkan Suzu mengenakan pakaian seperti itu. Mei, Ellie, dan para pelayan peri juga terlihat sangat terkejut ketika mereka akhirnya melihat seperti apa sebenarnya kostum yang dimaksud oleh Miki. Bahkan Suzu sendiri langsung menggelengkan kepalanya berulang kali seperti gadis kecil yang ketakutan. Melihat reaksi semua orang, Miki justru tampak kebingungan. Ia berteriak dengan kesal dan bertanya, kenapa kostum reverse bunny itu tidak boleh digunakan? Light langsung menjawab dengan tegas bahwa alasannya sangat jelas. Jika Suzu mengenakan kostum itu, maka dia akan terlihat hampir setengah telanjang. Kemudian Light berkata bahwa kostum reverse bunny itu jelas tidak mungkin digunakan. Baginya, tidak ada alasan apapun yang bisa membuatnya memaksa Suzu mengenakan pakaian seperti itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Light langsung mengalihkan pembicaraan kembali ke tujuan utama mereka. Ia mengingatkan Miki bahwa Miki sudah bersenang-senang cukup lama dengan permintaannya. Jadi sekarang sudah waktunya bagi Miki untuk menepati janjinya dan mulai menceritakan informasi tentang master berambut hitam yang ingin mereka ketahui. Mendengar itu, Miki sempat merajuk sebentar karena masih ingin melihat Suzu mengenakan kostum reverse bunny yang ia bayangkan. Namun karena dirinya sudah cukup bersenang-senang, jadi memang sudah seharusnya ia menepati janjinya. Meski begitu, sebelum mulai bercerita, Miki mengatakan bahwa ia perlu tahu lebih dulu secara jelas tentang orang yang sedang mereka bicarakan. Light kemudian langsung memanggil Mei untuk membantu. Tanpa menunda, Mei segera mengaktifkan item box miliknya dan mengambil beberapa dokumen dari dalamnya. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Miki sambil menjelaskan bahwa semua berkas tersebut berisi informasi yang mereka miliki tentang orang yang sedang mereka cari. Di dalamnya terdapat deskripsi tertulis mengenai manusia super yang pernah dilihat Oboro saat masih kecil, lengkap dengan ilustrasi wajah orang tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Miki untuk mengenali sosok yang dimaksud. Miki kemudian berkata dengan nada heran bahwa ternyata si Hei pernah pergi jauh sampai ke negara Oni. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, orang itu pergi sendirian ke sana. Baginya itu cukup mengejutkan.
Kemudian Mickey menjelaskan bahwa Hei memang merupakan salah satu master terkuat di antara para master yang memihak kekaisaran. Dan selama ini yang ia tahu, Hei biasanya bertugas sebagai pengawal bagi seorang master lain. Karena itulah ia merasa cukup aneh ketika mendengar bahwa Hei pernah pergi sendirian ke tempat terpencil seperti negara Oni. Menurut Mickey, mungkin saja saat itu Hei sedang berburu monster laut untuk menaikkan levelnya. Setelah itu Light mulai menanyakan informasi lebih jauh. Ia ingin tahu apakah Mickey mengetahui sesuatu tentang gift milik Hei, level kekuatannya, kemampuan bertarungnya, atau bahkan kepribadiannya. Namun Mickey mengakui bahwa ia sebenarnya tidak tahu terlalu banyak. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya pernah melihat Hei beberapa kali saja. Meski begitu, ada beberapa hal yang ia ingat dengan jelas. Salah satunya adalah senjata yang digunakan oleh Hei. Menurut Mickey, Hei selalu membawa pedang yang disebut katana. Jadi kemungkinan besar ia adalah seorang ahli pertarungan jarak dekat. Mengenai gift atau level kekuatannya, Mickey mengaku tidak mengetahui detailnya. Yang ia dengar dari orang lain hanyalah bahwa Hei sangat kuat. Sedangkan dari sisi kepribadian, menurut Mickey, Hei terlihat seperti seseorang yang sangat tertutup. Kemudian Light mengulang kata penyendiri dengan nada penasaran. Mickey pun menjelaskan maksudnya. Ia mengatakan bahwa Hei adalah tipe orang yang sulit didekati dan jarang berbicara. Karena sikapnya yang dingin dan tertutup, hampir tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang sedang dipikirkannya. Walaupun informasi yang diberikan Mickey tidak terlalu banyak, setidaknya mereka sekarang mengetahui beberapa hal penting tentang orang tersebut. Mereka akhirnya memiliki nama, jenis senjata yang digunakan, serta gambaran kepribadian dari sosok misterius itu. Semua itu tetap merupakan petunjuk yang sangat berharga bagi Light. Setelah berpikir sebentar, Mickey tiba-tiba menambahkan satu informasi lagi. Ia mengatakan bahwa ketika sebelumnya ia menyebut Hei sebagai pengawal bagi seorang master lain, sebenarnya itu bukanlah tugas resmi. Hei melakukan semua itu atas keinginannya sendiri. Ia selalu berada di dekat master tersebut dan melindunginya tanpa henti. Bahkan ketika master itu sendiri dan para master lain sudah menyuruhnya berhenti. Dari beberapa cerita yang pernah ia dengar, sepertinya ada sesuatu di masa lalu yang membuat Hei merasa harus terus menjaga master tersebut. Namun Mickey sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mendengar itu, Light langsung tertarik dan bertanya, siapa sebenarnya master lain yang selalu dilindungi oleh Hei? Namun Mickey hanya menatapnya dengan senyum penuh arti, matanya bahkan terlihat sedikit berbinar, seperti orang yang baru saja menemukan kesempatan baru. Dengan santai Mickey berkata bahwa ia sudah memberikan cukup banyak informasi tentang Hei. Jika Light ingin mengetahui lebih jauh tentang master lain yang berada di bawah perlindungan Hei, maka ia membutuhkan imbalan tambahan. Kemudian Light menghela napas sebentar sebelum akhirnya mengalah. Ia mengatakan bahwa Mickey menang dalam hal ini, lalu bertanya apa yang diinginkan Mickey sebagai imbalan agar ia mau berbicara lebih jauh. Mendengar itu, Mickey langsung terlihat sangat senang karena berhasil mendapatkan kesepakatan baru. Dengan penuh semangat, ia menyebutkan syarat yang ia inginkan. Namun seperti yang sudah diduga, permintaan yang diajukan Mickey kembali menjadi sesuatu yang tidak pantas. Sebelum Mickey bahkan sempat selesai berbicara, Light langsung menolak dengan tegas tanpa berpikir dua kali. Mickey pun berteriak kesal dan bertanya kenapa permintaannya tidak boleh dipenuhi. Namun Light sama sekali tidak memberi ruang untuk berdebat. Ia langsung mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Permintaan Mickey yang menjijikan itu membuat suasana ruangan menjadi sangat tidak nyaman. Bahkan Suzu yang berada di sana sampai kembali menitikkan air mata. Mei, Ellie, dan para pelayan Perry hanya bisa menatap Suzu dengan rasa kasihan karena melihat betapa tidak nyamannya ia menghadapi semua ini. Melihat situasi itu semakin tidak terkendali, Light akhirnya mengambil keputusan. Ia langsung memerintahkan Ellie untuk menutup mulut Mickey dan mengikatnya kembali. Setelah itu, ia juga menyuruh Mei untuk segera membawa Mickey kembali ke penjara Abyss. Setelah memastikan bahwa Mickey benar-benar tidak bisa bergerak bebas, Mei bersama para pelayan Perry segera membawa Mickey kembali ke selnya di penjara Abyss. Setelah Mickey akhirnya dibawa pergi, ruangan itu menjadi jauh lebih tenang. Kini hanya tersisa Light dan Suzu di sana. Melihat Suzu yang masih menangis terseduh-seduh, Light berusaha menenangkannya sebisa mungkin. Di dalam hatinya, untuk kesekian kalinya, Light mulai berpikir serius apakah Mickey benar-benar pantas untuk disingkirkan untuk selamanya atau tidak. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.
with